Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zahra Romiarti. Saya berasal dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan memenuhi tugas kuliah UTS saya dengan mata kuliah yaitu Bahasa Arab. Kemudian di video kali ini saya akan membahas materi penting nih dalam ilmu nahwu, yaitu tentang mansub al-asma. Kemudian di video ini juga saya akan membahas ciri-cirinya dan juga contoh penggunaannya dalam kalimat. Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Baiklah, mansub al-asma adalah kata benda atau isim yang dibaca nasab, yaitu dengan tanda berharokat fathah. Dalam bahasa Arab, posisi kata dalam kalimat bisa menyebabkan perubahan harokat. Nah, kalau posisinya itu menuntut nasab, maka isim itu termasuk dalam kategori mansub. Nah, kemudian tanda-tanda mansub. Jadi secara umum tanda mansub itu adalah yang pertama itu fathah di akhir kata. Nah, fathah di akhir kata itu berguna untuk isim mufrad jamak taksir. Contohnya seperti ro'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Kemudian yang kedua itu adanya yang namanya ya. Nah, ya itu untuk jamak muzakkar salim dan isim musanna. Contohnya seperti ro'aitu al-muslimaini. Artinya saya melihat orang-orang muslim. Kemudian contoh yang kedua ada yaitu ro'aitu mu'allimina. Saya melihat dua guru. Kemudian ada juga yang ketiga yaitu kasroh. Nah, kasroh ini khusus sekali untuk jamak musanna muannas salim. Nah, kemudian tanda yang ketiga yaitu ada kasroh. Nah, kasroh ini khusus untuk jamak muannas salim. Contohnya inna al-tolibati mujtah. Nah, tanda yang ketiga yaitu tanda kasroh. Nah, jadi tanda kasroh itu khusus untuk jamak muannas salim. Contohnya seperti inna at-tolibati. Nah, contoh-contoh mansub al-asma. Nah, mari kita lihat beberapa posisi atau fungsi isim yang membuatnya menjadi mansub. Yang pertama yaitu sebagai maf'ulun bih, yaitu objek. Contohnya seperti syarabtu al-ma'a adalah objek, maka dibaca fathah al-ma'a. Nah, itu kan ada ya al-ma'a. Nah, itu dibaca fathah. Itu yang disebut dengan mansub al-asma. Kemudian yang kedua adanya setelah huruf inna dan saudaranya, maksudnya inna dan lain-lain. Contohnya innallaha ghafurun. Allah sebagai isim inna, kan setelah inna Allah, maka itu disebut mansub. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai hal atau keterangan keadaan. Contohnya seperti jaa Zaidun rokiban. Nah, rokiban itu menjelaskan keadaan Zaid saat datang. Jadi dibaca nasab. Itu juga disebut dengan mansub al-asma. Kemudian sebagai tamyiz atau penjelas jenis atau jumlah. Contohnya seperti ishtaraitu ishrina kitaban adalah tamyiz dari jumlah ishrina. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ishrina, maka dibaca nasab. Kitaban itu dibaca nasab. Kemudian ada juga sebagai isim la yang nafiyah lil jins.
Contohnya la rijala fil baiti, rojula, la rojula fil baiti. Rojula itu dibaca nasab karena setelah la yang menunjukkan penafian jenis. Itu adalah beberapa contoh yang bisa disebut dengan mansub al asma.